Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di HNH Entertain, pusatnya informasi dan ilmu pengetahuan serta hiburan. Seperti biasanya, kami kembali pada kalian semua dengan sekudang spoiler film, review manga, dan tentunya pasti menghibur bagi kalian semua. Pada kali ini, kita akan melanjutkan episode kedua dari She-Hulk. Tapi tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua, sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, kami mengingatkan bahwa menonton film secara langsung memberikan pengalaman yang lebih maksimal. Jadi bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler dan ingin menonton filmnya, silahkan diklik close videonya, tonton dulu filmnya baru balik lagi ke sini. Tapi bagi kalian yang tidak masalah dengan tonton-tonton spoiler, kita langsung saja masuk pada spoiler filmnya. Kabar seputar pahlawan super baru yang mendapatkan acara persidangan kemudian viral dan ramai diberitakan di channel berita lokal. Channel-channel itu menggambarkan ada seorang influencer berkekuatan super yang dikenal sebagai Titania kabur dari sidang pelanggaran lalu lintas dan kemudian mengacau. Beruntung Jennifer ada di sana dan kemudian mengamankan wanita tersebut. Para juri yang ada di sana merasa berterima kasih karena sudah diselamatkan, dan seorang saksi bahkan menyebut pahlawan super yang baru itu sebagai She-Hulk karena mirip dengan Hulk tapi seorang wanita. Malam harinya ditemani Nikki, kemudian Jennifer menuju bar, sebuah lokasi yang memang sering dikunjungi ketika sedang gabut, yang kebetulan bar itu juga disewa dengan malam itu dihadiri oleh semua rekan dari badan hukum, terutama delegasi pengacara. Pengunjung di dalam bar bersorak dan memanggil nama She-Hulk, sementara Jennifer sendiri merasa nama itu konyol dan memalukan. Sesuai saran dari Nikki, Jennifer kemudian berubah menjadi wujud She-Hulk dan masuk ke dalam bar agar tidak mengecewakan para penggemarnya. Begitu masuk, para pengunjung langsung menyambutnya, dan She-Hulk kemudian minum segelas whisky. Terlihat, Dennis kemudian datang dan mengajaknya bicara. Rival dan saingan Jennifer dalam bekerja sebagai pengacara itu kemudian menyindir Jennifer yang memamerkan kekuatannya agar mendapatkan atensi dari masyarakat. Jennifer tidak terkejut karena hanya Dennis yang berpikiran seperti itu. Suudon banget nih laki-laki. Saat pria itu menanyakan dari awal dari mana asal kekuatan She-Hulk, Jennifer kemudian memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Nikki kemudian kembali dengan segelas minuman. Saat dia memuji Jennifer karena bisa menjadi seorang Avenger, Jennifer langsung menolak pemilihan itu karena dia benar-benar tidak tertarik menjadi seorang pahlawan super. Dia sudah memutuskan untuk bersekolah dan mengambil jurusan hukum. Dia bahkan memiliki hutang biaya pendidikan yang tidak sedikit. Semua demi cita-citanya sebagai seorang pengacara. Terlebih Jennifer menganggap kata superhero hanya berlaku untuk orang yang narsis, miliarder, dan anak yatim piatu yang ditakdirkan dengan takdir yang besar. Kita tahulah siapa mereka. Sekali lagi Jennifer tidak tertarik menjadi pahlawan super, apalagi seorang Avenger. Datanglah seorang pria tua yang kemudian menghampiri Jennifer. Pria itu meminta Jennifer agar mengubah dirinya kembali menjadi wujud manusia karena akan bahas hal yang serius. Jennifer kemudian berubah, namun dia sempoyongan dan terjatuh karena ada efek dari alkohol yang diminumnya. Pria itu kemudian berbicara dan ternyata ia adalah atasan Jennifer yang mempekerjakannya sebagai pengacara dalam kasus melawan GNTNH. Poin dalam pembicaraan ini adalah akibat Jennifer yang berubah menjadi She-Hulk dan menyelamatkan para juri. GNTNH sebagai oposisi kemudian merasa para juri akan condong pada Jennifer karena mereka sudah diselamatkan. Akibatnya kasus persidangan itu pun dibatalkan dan Jennifer dipecat karena atasannya tidak bisa mempekerjakan seorang superhero. Keesokan harinya Jennifer terbangun dan teringat bahwa dirinya sudah dipecat. Dia tidak putus asa, dia mencoba melamar ke berbagai kantor kejaksaan yang mungkin membutuhkan pengacara. Sayangnya, sudah banyak kantor yang dituju, tapi mereka semua menolak Jennifer setelah tahu tindakannya mengganggu kegiatan persidangan. Padahal kita semua tahu Jennifer melakukan itu atas dasar kebaikan dan untuk menolong orang. Penolakan ini membuatnya stres sepanjang malam. Pada hari berikutnya, Jennifer ditemani Nikki terlihat mencari-cari lowongan pekerjaan dengan bantuan internet. Tapi belum sempat menemukan tempat yang cocok, Jennifer mendapatkan pesan dari ibunya. Jennifer diminta untuk pulang dan mengikuti acara makan malam bersama keluarganya. Hal ini membuat Jennifer makin bingung karena dia baru saja dipecat dan mungkin orang tuanya akan kecewa karena melihat Jennifer tidak memiliki pekerjaan. Semula Jennifer akan mengajak Nikki, namun karena ada kencan, sahabatnya itu tidak bisa menemani Jennifer dalam acara makan malam. Malam harinya Jennifer pulang menuju rumahnya sembari membawa kue pie.
Ayah ibunya kemudian memeluknya dan mereka sudah mengabarkan kepada kerabatnya yang hadir di sana agar tidak membahas tentang Jennifer yang baru saja dipecat. Namun di luar dugaan, setelah Jennifer sampai di meja makan, sepupunya yang bernama Chad malah membahas seputar pemecatan yang baru saja dialaminya. Lebih parahnya lagi, Chad malah pamer kepada semua orang bahwa dirinya baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai seorang manajer di suatu kantor. Sungguh hal yang bertolak belakang dengan kondisi Jennifer, dan ini dilakukan karena Chad memang saudara yang laknat. Acara makan malam itu rupanya sedikit mengganggu bagi Jennifer. Ibunya dan ayahnya malah membahas seputar hal-hal berbau kepahlawanan, seperti apakah panah milik KUA yang digunakan saat bertarung, panah itu kembali diambil satu persatu atau dibiarkan tergeletak di jalanan, pertanyaan yang bodoh dan sepele sekali. Kemudian Jennifer terlihat tidak tertarik dengan dunia kepahlawanan, hanya bisa diam dan berharap semua cepat berlalu karena merasa semua ini sangat membosankan. Ayah yang tahu anaknya sedang tertekan kemudian mengajaknya pergi menuju sebuah ruangan. Ayahnya bertanya bagaimana kabar anaknya, dan di sini Jennifer mengungkapkan semua keluh kesahnya, menganggap dunia tidak adil karena statusnya sebagai She-Hulk, dia menjadi terkenal, diberikan di mana-mana dan dianggap pahlawan karena sudah menyelamatkan orang-orang saat insiden bersama Titania. Namun sisi buruknya dia malah dipecat dengan kesusahan mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pengacara, semua karena statusnya sebagai She-Hulk. Ayah menenangkan dengan mengatakan Jennifer sudah benar, dia rela mengobarkan pekerjaannya demi menyelamatkan orang-orang tidak berdosa. Ayah kemudian menyarankan agar Jennifer terus semangat, dan kelak dia bisa melewati semua ini. Terlebih perbuatannya tidak separah She-Hulk yang berkali-kali menghancurkan kota. Dengan pembicaraan ini, Jennifer menjadi sedikit lebih lega, dan wujud terima kasih Jennifer, ia membantu ayahnya dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari, seperti membantu meletakkan TV agar menempel di dinding dengan pas, mengangkat bagian belakang mobil agar mempermudah memperbaiki rodanya, juga membawa 8 galon air mineral sekaligus demi meringankan pekerjaan ayahnya. Sungguh perbuatan yang patut dicontoh anak-anak. Setelah makan malam, Jennifer kembali menuju bar untuk menghilangkan stres. Tiba-tiba datang seorang pria yang dikenal sebagai Holding Hollyways, dan dia adalah pemimpin dari JLK&H, kantor advokat yang semula menjadi lawan Jennifer. Dalam persidangan, ternyata kedatangan Holloway kemari bukan hanya untuk mentraktir Jennifer minum. Ia tahu bahwa Jennifer baru saja dipecat dan kemudian ingin merekrutnya menjadi pengacara di JLK&H. Saat melawan Jennifer dalam persidangan, Holloway menyadari bahwa Jennifer bukan pengacara biasa. Berani melawan JLK&H itu bukanlah perkara yang mudah. Yang menjadi faktor bisa melawannya, setelah semua yang dilalui ditolak kesana kemari, Jennifer kemudian sepakat untuk mau bergabung setelah melihat peluang emas ini. Jennifer hanya membutuhkan satu syarat. Dia menginginkan paralegalnya sendiri, atau istilahnya dia sendiri yang menentukan siapa rekan hukumnya dalam menjadi pengacara. Hal itu bukanlah masalah bagi Holloway, dan mulai detik ini Jennifer tidak lagi menjadi pengangguran. Dan pada hari berikutnya, Jennifer sudah berpakaian rapi dan menuju kantor JLK&H. Sambil berjalan, Holloway menjelaskan bahwa dia membentuk divisi baru yang dikenal sebagai divisi pahlawan super. Ini dilakukan setelah melihat banyaknya superhero yang bermunculan, dan Jennifer alias She-Hulk dipilih sebagai wakil dari divisi ini. Sebagai perwakilan, Jennifer harus menunjukkan sisi pahlawan supernya. Dia kemudian diminta untuk menjadi She-Hulk tiap kali memasuki kantor dan juga ruang sidang. Dengan penampilan ini, Jennifer untuk menjadi pusat perhatian. Sebenarnya ia juga merasa kesal, namun karena ini perintah dari atasannya, Jennifer tidak bisa berbuat apa-apa. Jennifer kemudian mendapatkan kantor pribadi dengan Nikki yang menjadi paralegalnya. Mereka kemudian disambut oleh pria bernama Puck yang menjadi rekan sesama pengacaranya di kantor ini. Setelah resmi menjadi bagian dari unit, kasus pertama yang harus dihadapi Jennifer adalah pembebasan bersalah bagi Emil Blonsky. Jika kalian lupa, Emil Blonsky adalah Abomination. Hal ini tentu mengejutkan bagi Jennifer karena Blonsky adalah penjahat super yang sempat mengincar Bruce, bahkan ingin bunuhnya. Dan hubungan baiknya bersama Bruce sebagai sepupunya, Jennifer tentu memilih menolak kasus ini. Hal ini mengatakan justru dia sendiri, Emil Blonsky, yang meminta Jennifer menjadi pengacaranya setelah mengetahui hubungannya dengan Bruce yang sangat baik. Upaya pembebasan bersalah untuk Blonsky tentu memicu keramaian publik dan kontroversi jika kasus ini diangkat. Oleh karena itu, atasannya merintahkan Jennifer untuk menemui Blonsky secara langsung agar Jennifer mengetahui bagaimana argumen dari calon kliennya itu. Tidak lama kemudian, Jennifer terlihat menuju sebuah penjara dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Lokasi ini dinaungi oleh DUDC alias Department of Climate Control.
lembaga penegak hukum yang bertugas mengamankan individu berkekuatan super, juga menyita artefak-artefak dan benda-benda asing yang dianggap berbahaya. Setelah sampai di depan pintu masuk, Jennifer diminta berubah menjadi wujud manusia karena kekuatan super tidak diperbolehkan untuk muncul di dalam penjara. Kemudian Jennifer mulai masuk dan mendengarkan arahan dari penjaga yang memandunya. Ia juga diminta untuk menandatangani dokumen persetujuan yang ditetapkan oleh penjara ini. Ia akhirnya sampai dan bertemu dengan Abomination. Meski ia terkejut karena Blonsky berwujud sebagai manusia biasa, bukan menjadi Abomination seperti yang dibayangkan Jennifer sebelumnya. Saat menanyakan hal ini, kemudian Blonsky menjawab bahwa dirinya sudah mampu mengendalikan kekuatannya dan memilih untuk tidak berubah menjadi Abomination. Tanpa basa-basi, kemudian Abomination mengutarakan pendapatnya. Dia sadar dulu dia sempat memburu Hulk dan bahkan ingin membunuhnya. Namun perlu diketahui itu bukan masalah pribadi antara dirinya dengan Bruce Banner. Dia diminta langsung oleh pemerintah Amerika untuk melakukan hal itu. Dahulu Blonsky adalah prajurit terhormat. Dengan banyak penghargaan, dia diminta mengatasi ancaman dari Hulk dan menerima tawaran itu karena dianggap tugas mulia dan bisa menyelamatkan orang-orang tidak berdosa. Blonsky menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan seperti Kapten Amerika jika mengikuti misi itu. Namun kenyataannya dia malah dianggap sebagai pengacau. Terlebih ditambahkannya dosis serum Super Soldier mengakibatkan Blonsky brutal dan merusak otak Harlan. Blonsky merasa semesta tidak adil kepadanya karena Hulk mendapatkan pujian setelah menyelamatkan manusia sementara dirinya dikurung dalam penjara super ketat ini. Padahal dia sudah memiliki 7 belahan jiwa yang dikenalnya melalui program Sahabat Bena yang diikutinya di dalam penjara ini. Jika bebas, dia akan menjalani kehidupan baru dengan 7 belahan jiwanya tersebut. Mendengar kesaksian itu, Jennifer kemudian paham dengan maksud dan tujuan Blonsky. Namun tetap, Dewan Bebas bersyarat butuh bukti bahwa Blonsky menyesali perbuatannya. Hal ini sudah disiapkan oleh Blonsky dengan membuat banyak haiku atau semacam puisi yang mengekspresikan kesedihan dan penyesalan untuk setiap korban dari perbuatan Blonsky selama menjadi Abomination. Setelah berbicara empat mata, Jennifer kemudian memutuskan untuk berpikir kembali dan mempertimbangkan agar membantu Blonsky dalam usaha bebas bersyaratnya. Sekarang coba kalian pikirkan, yang diutarakan Blonsky itu benar atau tidak. Setelah kembali ke rumah, Jennifer langsung mengabari Bruce jika dia sudah mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun ada kabar buruk yang kurang menyenangkan, dia harus menjadi pengacara untuk sosok Emil Blonsky, sosok Abomination yang dulu sempat mengancam nyawa Bruce. Di luar dugaan, Bruce malah senang sepupunya kembali mendapatkan pekerjaan dan meminta Jennifer untuk mengangkat kasus itu. Ia merasa kejadian pertarungan melawan Blonsky sudah terjadi sangat lama dan dia sudah merupakan kejadian itu. Terlebih, Blonsky juga mengirimkan pesan berupa haiku kepada Bruce beberapa waktu yang lalu. Jadi Bruce memutuskan agar Jennifer mau mengangkat kasus itu. Dia tidak perlu mengkhawatirkan perasaannya. Lebih mengejutkan lagi, ternyata saat ini Bruce sedang dalam perjalanan di dalam pesawat Scar yang sempat menghadangnya beberapa waktu yang lalu. Sinyal telepon kemudian hilang bersama dengan melesatnya pesawat tersebut. Jika kalian sadar, kami memiliki teori bahwa adegan tersebut akan mengarah pada film World War Hulk. Jadi, jika dalam komik Hulk dibuang oleh para Illuminati menuju Scar, di sana dia mendapatkan seorang istri yang kemudian memiliki seorang anak karena suatu insiden istri Hulk kemudian tewas setelah serangan dari salah satu member Illuminati. Hal itu membuat Hulk marah dan kembali menuju bumi untuk membuat perhitungan dan mengancam akan menghancurkan bumi. Bisa saja seperti itu atau bisa saja menjadi skenario yang lain, tapi saya yakin ini merujuk pada World War Hulk. Jennifer kemudian merasa senang karena sudah mendapatkan restu dari Bruce Banner. Dia kemudian mengabari atasannya bahwa dirinya bersedia mengangkat kasus Emil Blonsky. Dia bahkan sudah memiliki strategi agar bisa menang 100% dalam persidangan nanti. Dan Jennifer disarankan oleh atasannya untuk melihat televisi. Dan Jennifer kemudian melihat televisi, dia melihat ada sosok Emil Blonsky yang sedang bertarung di ring khusus. Kejadian ini tentu membuat Jennifer sangat kesal. Oke, cukup sekian episode kedua dari She-Hulk ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian paham. Dari saya, Sangga Gemar warahmatullahi wabarakatuh.